bagaimana kaum buruh terus diperintah, disuruh tapi upahnya tidak naik. Karena memang hakikatnya politik upah di Indonesia adalah dipertahankan dengan politik upah murah. Semua persoalan-persoalan kaum buruh di Indonesia, kenapa adalah buruh tetap mengalami penindasan dan penghisapan, mengalami penindasan ganda, yaitu kaum buruh ditindas oleh si kapitalis dan juga kaum buruh ditindas oleh rejim yang berkuasa sekarang. Kenapa saya mengatakan bahwa kaum buruh juga ditindas oleh rejim yang berkuasa sekarang? Karena rejim yang berkuasa sekarang atau sistem yang diterapkan di dalam negeri kita adalah masih menganut sistem setengah jajahan dan setengah feodal, kawan-kawan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sangat jelas bagaimana sistem tersebut adalah membentuk watak rejim hari ini. Dalam hal ini adalah SBY Budiono adalah merupakan rejim boneka dari imperialisme. Rejim boneka dari imperialisme pimpinan Amerika Serikat yang segala titahnya adalah harus dilaksanakan oleh negara kita. Dan itu terbukti bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh rejim komprador hari ini adalah tetap mengorbankan rakyat, tetap mengorbankan buruh adalah untuk memberikan solusi keluar bagi krisis yang dialami oleh imperialisme pada hari ini. Kawan-kawan sudah tahu, kawan-kawan sudah paham bagaimana beberapa yang lalu terjadi krisis imperialisme yang sangat luar biasa. Ya, salah satunya adalah di Amerika. Krisis ini adalah akibat overproduksi barang-barang teknologi tinggi, alat-alat persenjataan perang. Nah, bagaimana negara imperialisme Amerika Serikat untuk keluar dari krisis yang menghantam negerinya, untuk menyelamatkan negerinya dari badai krisis yang maha dahsyat, maka beban itu adalah dipindahkan ke negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Sehingga kaum buruh pada tahun ini bagaimana digenjot upahnya supaya tidak naik, bahkan dibatasi oleh pemerintah tidak boleh lebih dari kenaikan 6%. Ini adalah salah satu fakta bahwa buruh Indonesia akan selamanya terus tertindas, akan selamanya terus terhisap. Kenapa? Selama sistem negara kita masih adalah sistem setengah jajahan dan sistem feodal, dan rejim yang berkuasa hari ini adalah rejim komprador yang merupakan kaki tangan dari imperialisme, maka jangan berharap nasib kaum buruh Indonesia, nasib rakyat Indonesia akan berubah, kawan-kawan. Untuk itu, tidak ada lain bagi gerakan buruh adalah harus memperkuat barisannya, harus memperbesar keanggotaannya, harus memperluas wilayah pengorganisasiannya, dan harus membangun serikat buruh sejati yang konsisten bagaimana membela dan memperjuangkan hak-hak buruh. Karena jumlah kaum buruh di negeri kita hanya sekitar 20% dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya memang jumlah kekuatan buruh adalah bukan jumlah kekuatan yang maksimal di dalam negeri kita, kawan-kawan. Kekuatan mayoritas di negeri kita adalah ada di kaum tani yang jumlahnya hampir 60% penduduk kita adalah kaum tani. Untuk itu, perjuangan kaum buruh tidak bisa berjalan sendiri. Perjuangan kaum buruh tidak bisa jalan hanya dengan serikat buruh sendiri. Tapi kaum buruh, kelas buruh juga penting membangun satu aliansi dengan kaum tani sebagai jumlah rakyat yang mayoritas. Kaum buruh juga penting membangun aliansi dengan mahasiswa, dengan kaum intelektual progresif, dengan kaum miskin kota yang memiliki prinsip-prinsip bagaimana dia menghendaki satu kebebasan, dia menghendaki satu perubahan di bangsa ini agar menjadi lebih baik, kawan-kawan. Tugas kaum buruh bukan hanya memperjuangkan upah saja. Tugas kaum buruh bukan hanya memperjuangkan tentang jaminan sosial saja, tapi juga kaum buruh harus merubah sistem negeri kita yang memang masih dikuasai oleh para kapitalis, oleh para tuan tanah. Kawan-kawan bisa periksa, kalau kawan-kawan mengatakan bahwa elit-elit kita sesungguhnya adalah tidak ada yang mewakili daripada kelas buruh, tidak ada yang mewakili daripada kaum tani, tidak ada yang mewakili daripada kaum miskin kota, tapi mereka adalah mewakili daripada golongan tuan tanah, mewakili para kapitalis besar komprador. Artinya, dengan sekarang akan direvisinya undang-undang, sangat jelas, sangat nampak terang bagi kita bahwa itu adalah merupakan untuk memberikan jalan yang terang bagi bagaimana berlangsungnya penindasan dan penghisapan yang akan dilakukan oleh para kapitalis.
Dan rejim yang berkuasa hari ini adalah memfasilitasi penuh untuk bagaimana modal-modal besar komprador akan masuk ke Indonesia untuk mengeruk keuntungan dan mengeruk sumber daya alam yang ada di dalam negeri kita. 1 Mei sebagai satu momentum hari bersejarah bagi gerakan buruh di seluruh dunia adalah satu hal atau satu waktu, satu momentum yang tepat bagi kita untuk mempersatukan seluruh rakyat, seluruh kaum buruh. Bukan hanya sekedar merayakan, tapi bagaimana kita secara bersama-sama turun ke jalan untuk menyeruakan dan memekikkan tuntutan-tuntutan kita terhadap rejim untuk segera memenuhi tentang hak-hak demokratis rakyat, hak-hak demokratisnya kaum buruh yang selama ini terus dikebiri oleh kekuasaan hari ini, kawan-kawan. Ya, saya dari Gabungan Serikat Buruh Independen tentu merasa terhormat bisa hadir di tengah kawan-kawan dan bisa bersama kawan-kawan untuk kita sama-sama memerjuangkan, untuk sama-sama kita bergerak bersama bagaimana memperjuangkan tentang hak-hak kaum buruh yang hari ini adalah terus tergerus, terus mengalami kemerosotan. Karena apa? Negeri kita setiap hari adalah krisis akibat daripada melemahnya daya beli dan murahnya upah atau pendapatan yang dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah kaum buruh. Jadi pesan saya adalah bahwa kita penting untuk terus membesarkan organisasi kita, untuk penting terus untuk kita mempersatukan semua gerakan yang ada di negeri kita untuk bagaimana kita bergerak secara bersama-sama menyuarakan tentang tuntutan-tuntutan rakyat yang secara konkret hari ini adalah dialami oleh kita selaku kaum buruh, yang dialami oleh seluruh rakyat-rakyat yang lain. Mungkin itu saja dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup rakyat! Terima kasih.